فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wahin. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil malaa'ila la yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis syrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Wa syabna angka gitu aka babasaraka ya mal hadid. Amma ba'du. Usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fayuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saya pribadi berwasiat khususnya kepada diri saya dan kepada Bapak Ibu saudara-saudari agar selalu bertakwa yang sebenar-benarnya takwa, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya ya tolong dijalanin, apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya tolong dijauhin gitu. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat Islam, iman, ihsan, wabil khusus sehat afiah, baik dunia kita, harta benda kita, akhirat kita, dan keluarga kita, serta salawat salam semoga tercurah kepada Habibana Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syaraful alam. Semoga beliau merahmati kita semua, khususnya para sahabatnya yang agung, ahlul baitnya yang dicintainya, serta umatnya di akhir zaman ini. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak lupa juga kita berterima kasih kepada guru-guru kita, baik guru-guru di sekolah, dosen-dosen di kampus, guru-guru agama yang berada di masjid, di madrasah, di langgar, ataupun di majelis taklim yang lebih-lebih mengajarkan kita agama. Semoga beliau-beliau yang mengajar dan kita yang diajar diampuni segala dosa-dosanya, dihapuskan segala hilaf-hilafnya, amal ibadah kita yang tidak seberapa semoga Allah Subhanahu wa taala mau menerimanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini gerimis-gerimis syahdu gitu, gerimis-gerimis syahdu. Kita nomor berapa tuh kemarin tuh Alikam? Yang berapa Ustaz? 17 ya. Ada yang mau bertanya? Kalau ada kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmatu sabina syarata minal hikamil ataiyah. Qala al-imam al-alamah al-arif billah Syekh Tajuddin Ahmad bin Muhammad bin Ta'ilah Syekandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi barakatihi wa bi ulumi. Kurang lebihnya kaifa yatasawwaru ayyah jubahu syai' wa huwa allazi zuharu fi kulli syai' gitu. Bagaimana mungkin akan dihijab oleh sesuatu Allah Subhanahu wa taala padahal Dia Allah yang tampak zahir, kelihatan pada segala sesuatu. Kurang lebih sama nih sama pasal nomor 16 gitu. Mungkin nanti 18, 19, 20, 21, 22 ya digabung kali ya.
karena kurang lebihnya sama. Tapi karena sudah memasuki ya, kita bahas satu-satu dah pelan-pelan gitu. Saudara-saudara yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin si Allah bisa terhijab padahal Dia yang tampak pada segala sesuatu? Kata-kata kaif di sini ialah maknanya ingin tahu, heran, kepo. Seakan-akan Syekh Ibnu Athaillah Sekandari itu ingin tahu kenapa sih kita bisa terhijab? Kenapa? Gitu. Padahal ada cermin di depan kita, ada cermin, ada kaca dah. Itu ada pantulan diri kita di situ, ada pantulan. Gitu. Kenapa kita tidak bisa melihat pantulan tersebut? Bisa terjadi yang pertama kacanya buram. Yang nomor dua, emang mata kita tidak bisa melihat atau buta, mohon maaf. Yang nomor tiga, kelihatan tapi samar-samar. Banyak itu contohnya. Cermin depan mata kita. Cermin itu media cerminnya untuk melihat diri kita. Aku adalah aku, bayangan adalah bayangan, dan dia adalah dia, gitu. Coba dipahamin analoginya. Cermin depan kita tuh. Ada kita nggak di situ di dalam? Ada, itu pantulan namanya, pantulan. Ada orang yang bisa ngeliat jelas, ada. Ada orang yang samar-samar, ada. Ada orang yang tidak bisa melihat jelas, ada. Ada orang yang bisa melihat dengan bantuan, ada. Ada orang yang tidak bisa melihat sama sekali, juga ada. Gitu. Analoginya seperti bercermin. Allah Subhanahu wa taala menciptakan gunung dengan segala keindahannya, supaya kita berpikir bahwa gunung dengan segala keindahannya ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Untuk melihat gunung dengan keindahannya kita perlu mata, saudara, untuk bisa melihat dan merasakan. Dari mata turun ke hati, merasakan. Masya Allah karim, gunungnya indah, tinggi, sejuk, gitu. Akan tetapi belum tentu kita bisa mengetahui atau merasakan jikalau akal dan hati kita buta atau mati. Yang ingin kita jelasin di sini ialah tentang akalnya yang mati atau buta. Karena kita tidak pernah mau tahu tentang ilmu akal. Kita tulis dulu di papan tulis. Yang pertama ialah akal atau akli. Akal manusia itu ada dua. Akal manusia ada dua. Yang pertama ialah selamat. Yang kedua ialah sesat. Sesat. Bila mana selamat, dia pasti memakai ilmunya. Memakai ilmunya dia kalau selamat. Yang nomor dua sesat. Karena tidak pakai ilmu. Kita yang membahas tentang yang sesatnya untuk pada malam hari ini. Wabil khusus contohnya ialah menjaga perasaan orang lain itu bukan urusan kita. Ini contoh pemikiran yang sesat. Padahal Rasulullah SAW menyuruh kita untuk menjaga lisan agar kita tidak menyakiti orang lain. Tapi quotes zaman sekarang, menjaga perasaan orang lain bukan urusan kita. Waduh, berat. Kita ini dibimbing dengan Google, saudara, dibimbing dengan motivator. Ketimbang kita memilih agama kita sendiri, yakni Islam. Bagaimana ini? Apakah Islam sudah hancur? Apakah Islam sudah jatuh? Bagaimana ini? Gitu. Hati-hati dalam mencerna kata-kata bijak, karena banyak yang melenceng, saudara-saudara. Apakah sudah demikian jatuh nih kita nih di zaman ini? Kata-kata bijak lebih kita ikutin ketimbang petunjuk Al-Quran, sunnah, ulama, tak guru-guru kita. Wallahu a'lam bishawab.
Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjut. Mari kita lanjut. Yang pertama ialah tentang sesat pikir di dalam berpikir tentang kejadian alam ini, lebih-lebih tentang kenyataan Allah itu zahir terhadap alam ini. Yang pertama ialah penciptaan Allah itu kewajiban. Sesat pikir yang pertama. Jadi Allah tuh katanya wajib untuk menciptakan. Gitu. Dilihat dari pendekatan ilat, Allah itu muasalnya alam. Alam tanpa Allah tidak ada artinya. Pendekatan tabi, Allah itu menciptakan sesuatu karena terpaksa gitu. Yang pertama itu jadi Allah tuh seakan-akan terpaksa menciptakan alam supaya kita yakin adanya Tuhan. Supaya kita yakin adanya Tuhan. Yang pertama itu sesat pikir. Di dalam surat Al-Qasas, tolong buka Ustaz, ayat 68. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka yahluku may yasha'u wa yahtar. Ma kanu lahumul khiyar. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Dikatakan, dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Bagi mereka atau manusia tidak ada pilihan. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Kita yang butuh Allah, Allah nggak butuh kita, enggak. Satu bumi kita nggak nyembah Allah, Allah nggak turun pangkatnya. Satu bumi, satu kolong langit beriman semua kepada Allah, Allah juga nggak naik pangkatnya, gitu. Bagaimana cara kita mengimaninya? Allah itu bersifat jais atau suka-suka Allah Subhanahu wa taala, gitu. Seperti yang sebelumnya dipaparkan, Allah itu zat wajibul wujud dan manusia atau makhluk mungkinul wujud. Boleh ada, boleh enggak. Yang nomor dua, sesat fikir yang nomor dua ialah Tuhan tidak menciptakan perbuatan buruk, gitu. Dikatakan Tuhan tidak menciptakan perbuatan buruk. Untuk kalangan sekte Mu'tazilah, Allah Subhanahu wa taala hanya menciptakan yang baik-baiknya saja. Ini kudu dipahami nih Pak, pelan-pelan. Ini sesat ini pemikiran begini. Kalau aswaja itu adabnya yang jelek kepada kita, yang buruk kepada kita, yang bagus kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ilmunya baik buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau berbicara soal adab, perbuatan yang jelek-jelek dinisbatkan ke kita. Gitu. Boleh dibuka surat Asy-Syafa'at ayat 96. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Gitu. Jadi kalau kita masih berpikir Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan perbuatan baik aja, sesat kita pikirnya. Sesat. Gitu. Seorang wali pun bisa berbuat maksiat atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Al-Kisah ada seorang murid daripada Syekh Junaid Al-Baghdadi rahimahullahu taala rahmatul abrar. Wah, ya Syekh katanya, apa bisa seorang wali berbuat maksiat? Beliau terdiam sejenak. Bisa. Dengan cara apa Syekh? Kata muridnya. Bukankah mereka mengetahui akan ilmunya, ciptaannya, siksanya, nikmatnya? Atas Syekh Junaid Al-Baghdadi mengakhiri pembicaraannya dengan satu kalimat yang singkat, iradah atau kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, gitu.
Sampai sini ada yang mau bertanya, dipersilakan. Baru dua gitu, baru dua, pelan-pelan. Aneh mau ngajinya tuh taklim ya pelan-pelan, gak buru-buru. Yang penting mah paham. Gitu. Yang penting mah paham. Percuma kalau kita ngaji mah nggak paham-paham, percuma. Gitu. Cinta mah bagus gitu. Cuman orang yang kita cintain ngakuin kita gak karena kita nganggitin ilmunya. Nauzubillah zalik. Nggak ada. Mari kita lanjut. Sesat fikir yang nomor 3 ialah adat kebiasaan sebagai sebab akibat. Gitu. Adat kebiasaan sebagai sebab akibat. Contohnya yang pertama, kenyang dari makan, sembuh dari obat, bakar dari api, kaya dari bekerja dan lain-lainnya. Gitu. Kalau kita berobat nih, sakitnya sedikit, pakai obat warung. Sakitnya sedang, ke rumah sakit. Sakitnya berat, ke guru, ke kiai. Ini termasuk pola pikir yang sesat atau salah? Kenapa bisa begitu? Kiai itu ahli ilmu, saudara. Ahli ilmu. Ente tuh harusnya diselamatkan hati ente yang sakit untuk bisa lebih baik di akhirat kelak. Bukan karena penyakit asam urat, kolesterol, itu mah pengobatan. Ini mah kiai Habib benar suruh doain. Aduh gimana ini nih kita nih, yang jauh-jauh kita datengin bukan ngambil barokahnya, malah minta diobati. Tapi dia nggak nolak buru, dia tidak bakal nolak saudara, karena hatinya husnuzon, hatinya qalbun salim, selamat. Beda sama kita. Ya kalau sembuh didatengin terus, kalau nggak sembuh, kagak ampuh kayaknya. Begitu kalau kita mah, kalau yang berobat. Nauzubillah min menjalik. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 69 dikatakan, Kulna ya naru kuni bardau wassalama ala Ibrahim. Kami Allah berfirman, wahai api, jadilah engkau dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Wabil khusus kalau kita lagi makan nggak kenyang-kenyang, yang makan bukan manusia tapi jin, karena kita tidak baca doa. Nah lo, siapa di sini yang kalau makanan minum nggak bisa baca doa? Ayo, siapa nih sini nih, yang kalau makan minum nggak baca doa? Kenapa setiap pemilu ribut terus? Perlu dipahami saudara, karena keributan sudah ada ketika zaman Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam diciptakan semua makhluk ribut, tidak ribut. Tapi ketika Nabi Adam ingin dijadikan sebagai khalifah atau pemimpin, baru semuanya pada ribut dan protes. Perlu kita pahamin di sini. Pemilu besok, awas nih, ente udah ngaji, jangan ribut-ribut lagi, jangan, biarin pilihan itu masing-masing. Jangan sampai kita keluar dari manhaj kita, dari akidah kita yang diajarkan guru-guru kita. Jangan caci maki orang, fitnah orang, hoax atau gimana-gimana. Jangan. Anda berlepas tangan daripada murid-murid atau yang ngaji yang suka mencaci maki orang, menfitnah orang. Nauzubillah min zalik. Jangan. Ya nomor 4 ialah sesat fikirnya ialah memahami agama secara tekstual. Dikatakan yang pertama ialah Allah itu jismiyah. Katanya Allah itu jismiyah atau Allah itu punya jasad. Punya tangan, punya mata, punya kaki. Ini salah satu pola pikir yang sesat. Orang-orang tasawuf itu sering keliru. Ya dimaksud tasawuf di sini ialah tasawuf zaman sekarang. Bukan zaman dahulu, tapi zaman sekarang. Karena zaman sekarang makin gak beres nih tasawuf. Tasawuf zaman sekarang lebih diagungkan ketimbang ilmu fikih. Dikarenakan dia berkeyakinan katanya Allah ada di hati kita.
Berarti Allah bertempat, sedangkan Allah bebas dari segala jihad atau arah. Gitu. Allah Subhanahu wa ta'ala itu mendengar, makhluk pun mendengar. Jangan sampai kita mengatakan apa bedanya Allah dengan makhluk sama-sama mendengar. Ini termasuk pola pikir juga yang sesat. Ada dua kelompok yang sesat yang berkembang di Indonesia. Yang pertama Syiah, yang kedua Wahabi. Jangan sampai kita mengikuti mereka, jangan sampai, perlahan demi perlahan jangan sampai. Borok kita nggak ngikut. Sesama aswaja aja ribut gara-gara beda pilihan. Ya Allah, ya Allah. Boro-boro kita ribut sama Wahabi, sama aswaja aja sikut-sikutan. Habaib sama habaib kita komen jangan. Habaib sama habaib itu udah urusan mereka masing-masing. Gitu. Kenapa bisa dibilang sesat Wahabi? Karena Wahabi langsung merujuk ke Al-Quran dan hadis. Jangan. Kita ini jangan begitu, jangan. Ibarat kata itu Nabi itu termos. Ulama 4 mazhab yang menuangkan ke cangkir. Ulama-ulama atau guru-guru kita yang ngolah, baru kita tinggal tunggu minum. Itu saudara yang paling gampang. Tapi guru aneh mau dari termos, silakan. Paling itu mendidih tuh tenggorokannya, sakit tuh. Gitu. Hati-hati nih saudara-saudara yang melakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering nih kita. Dikarenakan zaman sekarang itu ada 4 ciri-ciri kiai di zaman ini. Yang pertama ialah kiai yang diangkat oleh media. Dia punya duit, dia punya follower, dia punya pengikut yang banyak di media sosial. Padahal ilmunya nggak ada, bisa jadi teladan untuk orang-orang bodoh di negeri kita. Ada yang begitu? Ada. Padahal dia tidak pernah ngaji di mana-mana, tapi tiba-tiba terkenal menceramai semua orang. Ada. Yang nomor 2 ialah kiai yang dekat dengan pemerintah. Ada. Menjilat. Yang ini maksud dekat dengan pemerintah di sini maksudnya menjilat demi kepentingan hawa nafsunya. Yang nomor 3 kiai yang terjun di dunia politik. Ada. Dia lebih mengurusi politik ketimbang santrinya, ketimbang majelisnya. Ada. Ya nomor 4 yang lebih parah dari itu semua ialah kiai yang ngaku dewek. Ada juga. Ya tiba-tiba jadi kiai yang nggak tahu dia ngaji di mana, tiba-tiba jadi kiai. Nah dari 4 ini yang mana yang harus kita ikutin? Ente yang mana tuh? Kalau aneh sih enggak gitu. Karena kalau aneh masih ada sambungan apa? Kita harus melihat dari sanad keilmuannya gitu. Sanadnya mesti dicari dulu. Guru-guru kita insya Allah yang Nahdlatul Ulama ada, ikutin Gus Bahar, Kiai Haji Miftahul Ahyar, Kiai Haji Marzuki. Yang dari FPI Habib Rizik Sihab, Habib Hanif Alatos tuh. Yang dari Yaman Habib Jindan, Habib Abdul Qadir Ba'abud, Habib Taufik Segap, Habib Quraish Baharun. Yang dari Kalimantan ada Guru Kumpul, turun ke Guru Zuhdi, turun ke Guru Udin, ada gitu. Masing-masing punya jalan, itulah pelangi gitu. Karena 5 tambah 5 10, 6 tambah 4 10, 3 tambah 7 10, 1 tambah 9 10 juga gitu. Yang terakhir ialah sesat fikir di dalam percaya tahayul di dalam agama. Masih ada aja orang-orang yang masih percaya dengan hari-hari sial gitu. Bulan sial, katanya jangan nikah di bulan anu, jangan nikah di bulan anu, padahal bulan itu semuanya baik. Ada aja yang begini tipenya orang gitu.
Kalau lu baca ini bisa begini, kalau lu baca ini bisa begini, ada juga yang begitu. Nauzubillah. Tahayul dalam agama itu banyak katanya. Jangan nyapu malam-malam, jangan begini, jangan begitu, jangan begini, jangan gitu. Nauzubillah. Gitu. Waduh, kita ngomong mulu ini, saudara-saudari. Ya Allah, ke tukang obat di pinggir pasar ya. Ya, nanti boleh bertanya deh sebentar gitu. Alahum minkum, wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi lastulil firdausi
المصطفى رسولي موضى بكل سوري صلى وسلم ربي عليه عند ربي وآله وصحبه ويا نقش شعبي والحمد لله في البدع والثناء سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم